Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa BTV yang di rumah, kembali lagi di Young Kreatif, yang muda yang menginspirasi. Seperti biasa di malam Jumat kali ini, saya ditemani sama host fenomenal. Host fenomenal. Saya udah sering sebenarnya di program-program malam. Iya, Kang Deddy Peterson ya. Ya, senang sekali saya bisa satu. Kita jarang loh duet-duet gini. Ini perdana loh Iya, kita. Jadi kebanggaan sendiri bagi saya nih. Biasanya di belakang layar. Benar. Nah, pada malam ini kita kedatangan teman-teman dari Robotika Balikpapan. Yuk. Mana nih aplausnya nih? Dong. Enggak semangat Mas ya. Iya, sudah makan Mas ya? Sudah. Alhamdulillah. Segar. Kenapa ya sudah makan? Enggak. Kayaknya mau diajak lagi sama Enggak bisa. Kayaknya lemes banget ya, kayak ada beban nih kiranya enggak ya. Nah, ini mungkin bisa diperkenalkan dulu Mas, apa sih komunitas Robotika? Dari namanya sih sudah ketahuan ya kalau ini komunitas yang suka pelihara robot. Suka hewan ya. Ya, benar. Suka pelihara robot. Nah, ini bisa dijelasin nih apa sih kegiatan komunitasnya ini? Komunitasnya ini bergerak di bidang apa? Ngapain aja sih biasa komunitasnya ini? Jadi untuk komunitas kita Robotika Balikpapan, kita itu tim teman-teman yang suka belajar robotika. Jadi kita beberapa gabungan dari beberapa mahasiswa, walaupun dia beda dari Balikpapan tapi dia berada di wilayah Balikpapan, dia bisa bergabung bersama kita dan kita menampung dia untuk saling berbagi ilmu untuk menciptakan sesuatu teknologi baru ataupun yang sudah ada kita kembangkan, terutama teknologi yang bertujuan untuk teknologi tepat guna yang bisa membantu masyarakat. Ya, mungkin kayak gitu untuk komunitas kita. Jadi komunitasnya ini sebenarnya namanya Robotika Balikpapan, tapi menampung teman-teman yang mau belajar tentang robotika dari luar kota Balikpapan. Ya. Nah, ini komunitasnya sudah dari mananya sih orang-orangnya, anggotanya gitu? Kita selain ada Balikpapan. Ya, untuk dari Balikpapan kita ada yang dari Penajam, ada yang dari Sangatta, sama ada juga yang dari Balikpapan. Ini kita yang dari teman-teman yang lain yang kemarin hasil dari pas kita pameran itu ada beberapa yang baru mendaftar ingin bergabung sama kita. Kemarin pas pameran teknologi tepat guna di DOM ya? Di DOM. Itu berapa daftar baru? Itu kemarin ada sekitar 5 sampai 10 yang itu kita nggak tahu, masih dia nulis namanya aja. Kita suruh gabung sama kita. Tapi kebanyakan yang pas pameran itu kebanyakan ini anak-anak. Jadi yang masih SD itu orang tuanya mau mendaftarkan. Jadi kita di sini bukan tempat kursus, tapi kita di sini komunitas yang mau berbagi ilmu. Jadi kalau misalkan anak-anak ibu mau gabung bersama kita, ya kita kumpulin beberapa anak 10 sampai 20 anak. Nanti kita ngumpul di mana nanti kita ajar secara gratis. Itu mentornya nanti dari teman-teman dari komunitas. Nah, itu kan tadi yang daftar anak-anak tuh. Ini sebenarnya sulit nggak sih kalau harus harus merangkai atau belajar gimana tentang robotika tersebut? Susah nggak sih? Ya, untuk robotika sendiri sih lumayan susah. Ya. Tapi kalau misalkan teman-teman asalkan niatnya mau belajar, dunia robotika itu sangat gampang sebenarnya. Apalagi kalau misalkan kita tahu penempatannya ada di mana. Yang kita mau penempatannya ini teknologi mau di mana kita simpan. Itu sangat gampang kalau kita sudah ada tujuannya. Jadi walaupun anak-anak kalau kita mau ajarin, asalkan imajinasinya tinggi, yang untuk anak-anak kita harus kembangkan imajinasinya dulu supaya mereka bisa nangkap cepat untuk bisa membayangkan mau kemana dia mau buat teknologi ini. Pokoknya yang penting imajinasinya dulu ya. Yang untuk anak-anak. Tapi kalau misalkan yang sudah kayak remaja dewasa itu bisa kita langsung ajarkan yang masuk ke program merakitnya langsung itu bisa. Lagi ini kan pakai komponen elektro ya. Ya kita banyak elektro. Nah, sampai saat ini sudah ada berapa karya sih dari teman-teman komunitas Robotika Balikpapan nih? Ada berapa karya yang sudah diciptakan gitu? Untuk yang dibuat sama teman-teman itu land flower yang untuk lomba kontes itu kita buat land flower, itu robot pengikut garis. Untuk yang robot ke teknologi tepat gunanya kita kemarin sempat buat pelometer digital. Pelometer itu apa? Jadi kita membuat sistem kayak PLN. Jadi kalau misalkan PLN bisa buat listrik pintar, kenapa air nggak bisa pintar? Luar biasa. Airnya pintar ya. Jadi airnya juga bisa pintar. Jadi kita batasin pemakaiannya dengan voucher. Smart water ya. Ya, smart water. Terus selain itu kemarin teman-teman juga buat
penetas telur. Jadi teman-teman kalau telur kan suhunya harus dijaga. Yang kemarin. Yang di ya. itu. Terus pendeteksi tekanan, suhu badan, teman-teman juga buat. Terus pendeteksi gempa, sempat teman-teman juga buat. Tapi itu masih prototype. Oh, prototipe. Ya. Jadi ada pun beberapa yang dibuat sama teman-teman, kebanyakan prototipe juga. Kalau ini yang pengikutnya, anggotanya ini dari kalangan apa aja sih? Apakah ada yang sudah profesional gitu, sudah jago banget gitu elektronya? Yang Misalnya gabung? saya awam gitu, pengen Nah, ikut juga. Ada nggak sih yang cuma kayak Mas tadi bilang awam gitu? Ya. Yang gabung di komunitasnya itu ada nggak sih? Yang awam yang nggak tahu sama sekali banyak. Banyak Ada ya? beberapa orang yang dia masuk basicnya nggak ada, dari di SMK elektro ataupun kuliahnya di elektro nggak ada. Jadi Udah dapat apa itu nggak tahu. kita akan memberikan pas dia masuk. Jadi kita misalkan ada beberapa orang, misalnya 2-3 orang yang baru masuk, kita langsung kasih tahu. Jadi dasar-dasarnya kita beritahu ini yang harus dipelajarin ini. Oh, diedukasi Jadi dulu. ya, jadi ada tahapan yang memang kita kasih ke mereka. Jadi mereka harus belajar, nanti pas dia nggak ada kesulitan ataupun kesulitan dalam belajarnya, dia bisa sharing ke kita. Jadi kita ada beberapa media sosial, grup itu, walaupun dia nggak di balik papan di luar kota, mereka bisa sharing sama kita. Yang penting dia rajin bertanya, Ya. rajin bertanya sesat di Jalan. Nah, kalau komentar orang-orang orang masyarakat gitu ya kan, kalau dengar kata robot itu kayaknya canggih banget Iya, tuh. iya. Nah, kalau kita dengar kata robot kayaknya pandangannya luar negeri gitu, yang sudah canggih-canggih, yang sudah ada AI-nya gitu. Iya, kayak Nah, Transformer. sebenarnya robot itu gimana sih? Apakah memang yang canggih seperti yang kita lihat di film-film atau di luar gitu, atau ada ada definisi khususnya gitu? Kalau misalnya kayak tadi kan sebenarnya smart water Ya. atau smart elektrik itu juga termasuk robotika gitu. Mungkin bisa dijawab Mas? yang maksudnya Iya, diem aja dari tadi. gantian. Kalau pengertian robot sendiri sih itu bermacam-macam. Jadi dia kalau kita cari itu biasa tergantung dari tempatnya. Jadi kayak universitas mana itu biasa banyak sih, ada yang robot yang biasa orang pandang itu mungkin kayak manusia, Benar. iya kan? Tapi yang aslinya itu mungkin ya kalau yang biasa dikonteskan kayak land follower, kayak robot pemadam api. Kan sebenarnya jauh dari pikiran iya. manusia kan, nggak ada orangnya, nggak ada kepalanya. Jadi sih tergantung dari dia kecerdasannya. Jadi dia kan sama seperti manusia. Biasa robotnya itu ada yang bisa baca garis, bisa mendeteksi api, cahaya. Di Jepang bahkan ada juga Iya. dia jadi pelayan kafe. Iya. Robotnya itu ya luar biasa sekali deh. Tapi kalau yang pakai remote, kan ada yang pakai remote juga kan ya? Nah itu hitungannya masuk robot juga atau remote control? Atau remote control itu juga sebenarnya robot gitu? Sebenarnya itu bisa kita dibilang sistem robotika juga. Oh, namanya karena sistemnya robotika. ya, karena rangkaiannya itu kan semua kita dirakit, ya kan, pakai komponen. Itu kita cuman pakai sistemnya aja yang berbeda. Pengoperasiannya aja yang berbeda. Sebenarnya teman-teman kemarin juga buat land flower, dia tuh memakai aplikasi Android. Oh, yang ditanamkan di dalam sini. Ya, jadi aplikasinya dibuat, kita sambungkan sama land flowernya. Jadi kita mainnya kayak mobil remote-remotean yang kecil-kecil itu, iya, pas kita masih kecil. Tapi digerakinnya pakai aplikasi. Iya, pakai aplikasi Android. Jadi dari handphone aja. Iya. Mungkin bisa motormu remote pakai HP gitu. Nggak bisa, nggak canggih HP-ku. Nah ini mungkin bisa dijelasin nih Mas, yang lagi dibawa ini. Ini apa sih robot apa sebenarnya nih yang dibawa nih? robotnya? Kalau yang kita bawa ini land flower, jadi robot pengikut garis. Ini land flowernya dia bisa kita program analog itu maksudnya dia cuman bisa, nggak ada programnya di dalam, tapi kita main 1010. Tapi kalau misalkan sudah digital, kita bisa main program. Jadi kita memang khusus untuk bisa di dua arena dia kita bisa pakai. Oh maksudnya yang analog Ya. tadi Analog itu tadi cuma ngikutin perintah Ya. aja. Kemudian yang kalau kalau- satunya digital tuh kita program, misalkan ada berapa belokan itu bisa kita Berarti kira-kira. dia sensor ya? Iya. Enggak sensor, Oh, sensor Jadi di garis sini, hitam. jadi dia bacanya cuman hitam putih. Jadi untuk land flower ini dia bacanya di kontes-kontes juga kayak gitu. Di kontes-kontes nasional di Indonesia semuanya kayak gitu.
Kalau di kontes-kontes itu yang paling canggih apa sih robot? Kayak yang di Indonesia aja ya, yang paling canggih gitu. Untuk masalah canggihnya ya hampir sama semua, sama ngikutin garis. ngikut garis. Tapi dia tergantung dari si pembuatnya, dia programnya kayak apa, nanti ngikut garisnya kayak apa, dia bisa atur. Jadi kecepatannya berapa. Jadi motor yang kita pakai di sini, penggerak rodanya itu kita bisa atur. Jadi dia mau belok berapa derajat, mengikut garisnya itu bisa. Itu sistem komputerisasi semua yang digunakan. Ya, programnya. Nah, mungkin bisa dijelasin nih gimana sih proses tahapan-tahapannya gitu, membuat dari awal masih konsep imajinasi gitu sampai akhirnya jadi bentuk robot yang kayak gini. Mungkin teman saya bisa bantu saya ngomong kayaknya. Sampai masalah. Jadi sih kalau dari pembuatan sih mungkin kita buat kayak rakit sirkuitnya lewat komputer, mungkin ada kayak aplikasi Eagle, kemudian kita cetak, kemudian kita pasang komponennya, kita solder, kemudian kita tes running, dia berfungsi atau enggak. Kalau yang digital mungkin dia ada tambahannya, dia harus diprogram. Kalau yang analog kan dia sudah ngikutin dari komponennya itu sendiri. Itu programnya buat sendiri ya? Kalau iya buat sendiri. Jadi dari awalnya papan-papan PCB gitu. Iya, jadi papan PCB kosong kita beli, kita buat di aplikasi, ada aplikasi namanya aplikasi Eagle yang kita pakai. Itu yang untuk membuat jalur elektronya. Iya, elektronya. Nanti kita beli komponen sesuai yang kita buat di Eagle itu, kita nyolder. Setelah itu kita gabungkan sama komponen-komponen yang lain kayak untuk penggerak motor, sensornya, drivernya, microcontrollernya gitu, kita gabungkan jadi satu. Nah dari situ habis itu kita kalibrasi. Jadi walaupun kita sudah buat tapi kita nggak kalibrasi, robotnya akan kemana-mana. Oh, nggak tahu arah. Ya, jadi kita harus kalibrasi dulu, mencocokkan hitam putihnya. Jadi yang mana mau dibaca kita cocokkan dulu. Oh ini. Oh hitamnya hitam yang gimana gitu. Jadi kita. Berarti kalau udah hitam putih misalnya merah gitu nggak bisa? Iya, dia biasanya mutar-mutar di situ aja, ataupun dia mencari garis yang gelap. Jadi dia akan mencari yang gelap, jalannya akan ke situ. Jadi robotnya bisa galau juga ya? Bisa galau. Nah itu tahu jaringan sirkuitnya itu dari mana sih? Apakah ngira-ngira sendiri atau ada belajarnya gitu? Belajar kayaknya. Ya, menentukan sirkuitnya dan lain sebagainya itu gimana? Yang rangkaiannya ini. Ya, benar. Yang untuk kalau misalkan rangkaiannya ini memang ada setiap driver komponen itu ada sistemnya. Jadi kita harus buat sistemnya dulu. Setiap misalkan untuk penggerak motornya, ini driver ya. Ya, driver motor kita harus buat dulu rangkaiannya kayak apa. Kalau misalkan untuk di media internet banyak teman-teman yang sudah sharing di situ cara rangkaiannya kayak apa. Kita bisa belajar. Terus sensornya juga kayak gitu. Kita bisa rangkai, kita bisa pakai 12 sensor, 8 sensor, 6 sensor ataupun 2. Itu tergantung dari kepekaannya juga. Jadi kalau misalkan 2 dia akan lari-lari, tapi kalau misalkan 8 dia semakin kuat membaca. Jadi semakin banyak sensor semakin bagus juga ya? Tergantung dari kalibrasinya juga. Nah itu budget yang dikeluarin nih dari ini aja yang apa ya? Mas buat ini. Ya, itu kalau ini kita sekitar 1 sampai 1,5 ya. Untuk miliar, 1 juta, ya, ribu, iuran anggota dia. Ya. Untuk biayanya kita biasanya ini ngadakan acara di luar. Terus hasil dari uang itu kita belikan untuk beli komponen. Buat beli alat. Iya, untuk beli alat komponen. Luar biasa. Berarti dia ngumpulin uang buat beli alat aja. Kamu pernah nggak buat semua robot seperti ini? Dulu waktu SMP pernah bikin elektro itu bikin radio. Oh, kamu radio. Aku iya. SMP tuh elektro bikin ini alarm anti maling. Bisa jadi. Malingnya masuk, alarmnya rusak ternyata. Belum pasang baterai. Alarmnya diam, Alarmnya diam, malingnya masuk. Yang buat yang apa ya maling? Nah ya pemirsa BTV mungkin kita break sebentar ya. Ya. Setelah ini kita masih bakal ngobrol nanya-nanya lebih. Kamu Tika baik kapan? Ya. Tetap dia kreatif, yang muda yang menginspirasi.